pentinglah anak kita dilibatkan dalam kegiatan al-ma'ruf nahi munkar yang tadi sudah kita bahas di awal. Tinggal beberapa menit lagi ya. Apa hal agenda masing-masing sudah ada. Kalau kita baca di agenda yang saya tulis itu ayah bunda, ternyata agenda kita berbeda ternyata. Sedang sadar. Ini contohnya saja. Meski remaja memberikan tantangan saat orang tua dan guru mendisiplinkannya, yakinlah bahwa pada dasarnya remaja juga ingin berdamai dengan orang tua dan gurunya dan dapat mengembangkan nilai dan sikap yang sesuai dengan harapan orang tua gurunya. Jadi kalau itu kita sebenarnya sama, cuman agenda kita, kegiatan kita, target kita berbeda. Kita lihat ini bunda ya. Agenda orang tua dan guru menanamkan nilai-nilai yang dianut orang tua agar masuk ke otak anak dan menjadi bagian dari hidup anak di masa dewasanya. Betul ya bun, ayah ya, betul ya, ini agenda kita ya. Jika tidak tercapai saat anak remaja, orang tua merasa anak tidak akan dapat menjadi orang dewasa yang matang. Betul ya, ini agenda kita ya. Lucunya agenda anak-anak dalam masa remaja menguji dan menolak nilai yang akan ditanamkan dan konflik akan muncul. Kita lihat lagi contohnya. Orang tua guru berharap dapat mengendalikan remaja. Betul bunda? Mengendalikan remaja betul? Agenda bunda juga, ayah dan bunda, orang tua guru khawatir kehilangan kendali terhadap perilaku remaja. Itu sebabnya kita kepo tadi kata anak muda ya. Handphonenya nganggur, dia udah tidur, kita periksa kakinya, nggak bangun-bangun, lihat handphonenya. Itu agenda kita bukan? Iya bu, agenda ibu ya. Tetap jadi password sama anaknya. Iya, anaknya belum tidur tuh, rasain password kan, gitu ya. Kita otak-atik gitu. Baik. Agenda anak remaja ketika kita itu, remaja menginginkan kurangnya kendali orang tua dan guru, dan orang tua guru menginginkan lebih banyak kendali, betul ya? Tapi merasa tidak berdaya. Saya adalah orang tua guru, kamu jangan pernah lupa. Kita ngomong ini kan anak kita, sementara dia butuh jangan kendali, betul ya? Itulah sebabnya kenapa alasan tadi mengatakan tidak boleh win-win solution dengan anak remaja. Ya, terusan ya. Baca sedikit saja ya. Orang tua, guru ikut campur dalam pemilihan teman. Saya tanya sama ibu dulu, ikut campur? Ya. Orang tua guru ingin remajanya dikelilingi oleh teman atau orang-orang yang memiliki akhlak baik dan yang sesuai dengan nilai dari orang tua. Iya benar ibu, bukan salah, benar. Yang salah itu ibu mengatakan anak perempuan kita, dek, kamu tuh teman itu pilih dong. Kayak ibu dulu teman sama teman ibu, baik banget. Baik kenapa bu? Karena rambutnya panjang. Ini nggak gitu ya. Anak di remaja sangat berbeda. Mereka hanya mementingkan teman yang cool, cute, dan fun. Iya. Yeah. Ada juga yang begini, ada yang enggak. Kalau dia torik enggak? Oke, nah kita lewati ini. Agenda remaja kebutuhan untuk eksperimen. Betul nggak ya? Jadi kalau dia masuk rumah, itu bisa jadi kemarin dia dorong dengan pintu, besok mungkin dia coba, bisa nggak tendang pintu ini? Ini memang makin gaya ya. Di dalam main basket, gitu ya, main basket di situ dia coba main basket, dia dribble pelan-pelan, nggak ada yang komplain, guru-guru nggak komplain, kelas nggak komplain, nggak ganggu, dia coba agak keras dikit, pang gitu. Terus ada guru yang melihat di jendela. Oh, dia bilang, marahnya segitu, masih senyum gurunya. Kalau lebih keras lagi gimana guru ini? Gitu. Lontaran gini, gurunya keluar. Mas, ngerti nggak orang lain? Besoknya dicoba, bisa nggak guru keluar kelas guru keluar? Jadi kemudian eksperimen. Ini nggak apa-apa ya, cuma yang paling penting itu kita saling memahami. Dalam saling memahami itu kuncinya jangan pernah kalah sama anak remaja. Kita harus pegang kendali ya. Nah, pegang kendalinya apa? Satu, ketegasan. Memang agak bantah-bantah dikit, agak ya pusing-pusing dikit lah itu. Tapi kita bilang, kita tahu bahwa itu karena kamu sebenarnya membutuhkan ketegasan ayah kan sebenarnya. Sebenarnya dia bilang iya ya, karena aku pengen hidup yang lebih enak. Cuma karena anak itu tadi agendanya pengen nggak dikendaliin, sebenarnya pengen dikendaliin. Gitu. Anak perempuan bunda, anak perempuan kalau dia lagi mewek-mewek gitu, oh aku nggak apa begitu, gitu ya.
Emang kenapa deh? Udah deh, aku bisa nyelesain sendiri. Sebenarnya nggak bisa nyelesain sendiri. Makanya ibu mengatakan, berapa waktu lagi ibu bisa bantu kamu? Pasti dikasih waktu 5 menit deh. Udah, butuh. Ya, oke. Kebutuhan otonomi. Betul nggak nih agenda anak remaja otonomi? Kata para ahli remaja itu mengatakan anak kita, anak remaja itu di rumah itu sudah membuat goa, ibu. Goa. Jadi kamar itu dibikin goa, dan kemudian dia kunci pintu itu, dia password pintu kamar itu. Nah kemudian kalau ayah dan ibunya masuk, tolong kasih password, jangan menyelonong aja, gitu ya. Terus kemudian dia lagi bikin goa. Nah di luar itu dia pengen, kalau udah itu ibaratnya sebuah goa, dia tutup seluruh jendela, seluruh pintu. Dia pengen sebenarnya di pintu utama itu ayah dan ibunya nggak boleh pergi kemana-mana. Jangan tinggalkan aku kemana-mana. Anak remaja nih, Bu. Kita dekat, gitu. Oh enggak butuh, padahal dia butuh sudah. Anak remaja itu lagi roller coaster kan Bu ya, Bunda. Kalau itu turun benar, kalau lebih naik benar. Gitu. Ibu yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan lagi turun dan naik itu, dia membutuhkan ada titik di dekat roller coasternya itu. Yang titik itu hanya boleh ayah dan ibunya, dan jangan pergi kemana-mana. Anak remaja itu udah naik begini, udah mabok-mabok, udah apa gitu, sebenarnya dia nggak bisa berdiri sendiri, tapi dia butuh. Karena waktunya sudah ini terlewatkan, kita cepat aja baca. Kemudian apa lagi? Tugas kita adalah tugas KMK. Jadi anak remaja itu ada 3 tugas kita: komunikasi, negosiasi, dan konsekuensi. Jadi kalau ayah dan bunda ada masalah dengan anak remaja, komunikasikan. Ya, komunikasikan. Ajak bicara, dengarkan dia. Kalau komunikasi itu bayangkan dulu, kalau komunikasi dengan anak remaja, bayangkan ayah itu anak remaja dulu. Gitu. Seberapa berat dia mengalami hal yang sama, itu dulu yang refleksi, yang kita sebut dengan refleksi. Kemudian mentok komunikasi, kita nego. Nego itu bukan kita memberikan selapang-lapangnya buat dia, tapi dia ngegas, kita ngegas. Kita ketemu tengah. Itu negosiasi. Tapi dalam negosiasi sekali lagi saya mengingatkan diri saya, jangan pernah anak-anak nego. Kalau begitu win-win ya. Kalau begitu win-win ya Bu. Oh enggak. 60-40. Tapi jangan sampai 80-20. Pokoknya kita harus menang. Kemudian yang terakhir, konsekuensi. Nah konsekuensi ini kalau kita melihat tahap perkembangan remaja, ini kebutuhan anak remaja untuk diberikan konsekuensi. Kenapa itu? Anak remaja membutuhkan, kalau dia salah pasti ada konsekuensinya, itu dia butuh. Untuk apa? Untuk ada penanaman jejak di otaknya. Kalau dia nanti ketika dia dewasa, dia tahu bahwa kalau dia salah, ada konsekuensinya. Nah cuman nanti persoalan konsekuensinya ayah adalah komitmen dari orang tua. Kalau ayah sudah memberikan konsekuensi, bunda memberikan konsekuensi, tahan sudah. Kalau anak-anak bergeng gitu, apa gitu, tahan. Baik, kita teruskan. Ini sudah komunikasi negosiasi kan? Nah, yang terakhir ini, yang terakhir. Nah, remaja. Loving coaching modeling. Ini mungkin ayah sudah bisa baca di mana-mana ya, anak remaja. Anak remaja itu membutuhkan coach. Anak remaja itu membutuhkan pelatih. Karena dia kurang tahu mana yang baik. Yang dia lakukan udah baik apa belum? Guna pelatih gitu ibu ya. Bagaimana hari ini lebih bagus dari hari kemarin. Itu guna pelatih. Dia membutuhkan coach. Nah, coach yang baik itu seperti apa? Coach yang loving terhadap anak. Coach yang istilahnya seperti Billy Joel mengatakan, I love you just the way you are. Ibu mencintai kamu, ayah mencintai kamu apa adanya kamu. Ibu kalau begitu, ibu menjadi seorang coach, ayah menjadi seorang coach, ayah loving ke anak-anak, pasti ayah nggak akan membandingkan dengan adiknya. Terima rapor nih, adik terima rapor juga di SMP, adiknya bagus, bang ini. Dia bilang, Bang, alhamdulillah ya bang ya, dari mana kita? Alhamdulillah bang, adik tuh bang ya, rapornya Allahu Akbar. Insya Allah bang, rapor adik.
Kita nggak mau bandingin, tapi nyakitin banget. Giliran aja Allahu Akbar, giliran kita astagfirullah, ya. Gitu ya. Nah, ini mau nggak maksud kita nggak banding, tapi sakit itu. Nah itu baru sakitnya di sini. Jadi coach, ya, coach membutuhkan loving, ya. Loving itu berarti adalah coach yang loving terhadap anaknya, ayah yang menjadi pelatih, ayah pelatih yang melatih anaknya. Dia loving sama anaknya. Loving itu berarti dia terikat dan terlibat. Jadi nggak hanya sekedar dia terikat bahwa ini ayahnya saja secara status, tapi dia terlibat. Dia terlibat dengan kehidupan anak-anaknya. Jadi kalau anak remaja ayah dan bunda ngomong sama bunda, ngomong sama ayah, dia bilang, ya aku udah bete banget nih, apa gitu. Ayah terikat dengan persoalan itu, dan ayah terlibat. Kalau ayah cuma terikat, ayah akan mengatakan, ya udah istighfar aja banyak. Astagfirullahaladzim, ya udah ya. Ada yang namanya hidup yang begitu lah. Kita nggak terlibat ya dengan dirinya dia. Kalau terlibat pasti kita akan menjadi pendengar aktif, mendengar untuk memahami perasaan dan kantong jiwanya dia, kan gitu ya. Kalau kita adalah ayah seorang ibunda, sebagai seorang coach yang loving terhadap anaknya, pastilah dia melihat wajah anaknya, pasti dia simpan handphonenya, kemudian dia lihat gimana Pak? Oh ini om, betul banget sekolah, pengen sekolah, kenapa di sekolah apa gitu? Oh jadi Mbak udah nggak mau sekolah? Iya lo malas sama sekolah. Mbak maksudnya mau di rumah aja? Enggak lah. Gitu. Nah gitu, jadi terlibat ya. Baik. Menjadi coach yang baik itu tidak hanya kita loving, tapi kita juga harus jadi model. Nah ini puncaknya ya. Yang terakhir ini puncaknya. Anak remaja memang membutuhkan pattern, dia butuh puzzle dalam hidupnya. Butuhkan puzzle. Nah puzzle itu disusun bersama. Dia contoh dari orang paling dekat sama dia. Menjadi model itu ada 3, tidak usah tidak mau. Gitu ya. Karena model menjadi model itu yang dia memang model calon aja. Jadi nyaloin aja, bapak ibunya nyaloin aja. Dek, subuh tuh, bangun, ke masjid. Sholat yang paling enak tuh ke masjid deh, pahalanya banyak. Anaknya pergi mas. Sudah iqomah, dia melihat dari sini. Nah bapak kemana sih? Sudah sholat, sudah salam kanan kiri, dia lihat bapak belum absen dulu bapak. Nah pulang, bapaknya baru wudhu. Nah ini model juga, kan udah cukup model tadi, udah jauh-jauh model udah. Tapi model yang agak sedikit calo-calo gitu, nyaloin. Bandung, gitu. Ada orang udah sampai Bandung, udah SMS. Bapak ada di mana? Masih kamu rambutan nih, gitu ya. Jadi model yang bagus itu ya, walk the talk. Jalankan apa yang kamu katakan. Itu ya, sebelum saya dapat surat peringatan lagi. Itu yang mampu saya sampaikan untuk bahan sharing kita, bahan diskusi kita. Mungkin ada ayah dan bunda yang menambahkan. Pasti ada ayah dan bunda yang lebih tahu dari saya. Saya mohon maaf, saya minta ampun untuk Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya. Dan kalau itu tidak baik, tidak usah kita pakai bersama-sama. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.